Malam semakin mendekati puncak. Sepertinya kehidupan kota raja sudah terlelap dalam buaian malam. Namun tidak dengan Kamandanu dan Jambu Nada. Keduanya masih terjaga. Banyak hak yang mereka perbincangkan. Kamandanu belum dapat menghilangkan sedikit pun kata-kata Gajah Mada di Paseban Agung. Sebuah janji yang menurutnya janji besar, dan tentu membutuhkan pengorbanan yang besar untuk meraih janji yang telah terucap. Bagi Jambu Nada, sumpah yang telah terucap dari Gajah Mada merupakan sumpah yang sulit untuk dipenuhi. Penyatuan wilayah yang besar tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, namun jauh dari dalam hatinya berharap Yang Maha Kuasa memberikan jalan bagi Majapahit agar apa yang dicita-citakan Gajah Mada dapat dicapai. Hal nyata yang sekarang dihadapi adalah perpindahan kota raja. Jambu Nada belum mendapatkan jawaban yang pasti atas keputusan Dyah Tribuawana tersebut. Kembali dengan meneguk liur, Jambu Nada tidak mengerti atas keinginan Dyah Tribuawana memilih jalan di dalam hutan yang terdapat banyak gembong perampok. Kalaupun memang ingin menumpas gerombolan tersebut, bukankah begitu banyak prajurit? Walaupun dengan alasan keterlibatan petinggi Majapahit dengan para perampok itu, lalu alasan apa Gajah Mada mendahulukan Lata Manjari dan Kang Boknya mendahului? Walaupun bersama prajurit pilihan dan dipimpin langsung oleh Gajah Enggon, tetap saja menjadi pertanyaan besar baginya. Beberapa kali pertanyaan yang mengganggunya itu dilemparkan pada ayahnya. Tapi kembali Jambu Nada hanya mendapatkan jawaban yang samar, bahkan sama sekali tidak ada kejelasannya. Runtut pertanyaan itu seperti mengelilingi kepalanya. Hanya dengan mendesah pemuda itu mencoba melonggarkan isi kepalanya. Di ujung langit sebelah barat bergulung awan menghitam, pertanda hujan akan segera turun. Rombongan Ayuwandira yang dipimpin Gajah Enggon sudah mendirikan perkemahan. Gajah Enggon memutuskan tidak singgah di salah satu pedukuhan yang mereka lewati sebelumnya. Mereka tidak ingin warga pedukuhan tersebut mengetahui tujuan rombongan dan jati diri rombongan itu. Terlebih lagi di dalam rombongan itu terdapat Lata Manjari, putri angkat Ratu Majapahit. Gajah Enggon memilih tepi hutan yang cukup lebat tempat mereka mendirikan perkemahan. Masih butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat tujuan. Menurut perhitungan Gajah Enggon, sepekan lagi baru mereka tiba. Jika saja perjalanan itu dilakukan seorang diri mungkin tidak sampai sepekan. Rombongan itu telah dibagi tiga oleh Gajah Enggon. Pertama adalah rombongan pendahulu yang berisikan prajurit pilihan yang pastinya selalu memberikan tanda padanya. Kemudian rombongan kedua adalah dirinya bersama penghuni Kaputren, para emban termasuk Lata Manjari dan Ayuwandira. Terakhir kelompok pengawas yang juga berisikan prajurit pilihan. Mereka seperti menjaga dan mengawasi perjalanan itu. Senja baru saja lewat ketika Gajah Enggon usai memberikan pengarahan pada pemimpin rombongan pertama dan ketiga. Setelah mendapat pengarahan, mereka kembali bergabung dengan rombongan masing-masing. Gajah Enggon pun menuju perkemahan utama. Di sana terlihat Lata Manjari dan Puspita berhangat di depan perapian. Putri angkat Dyah Tribuawana itu tersenyum melihat kedatangan Gajah Enggon. Sahabat terdekat Gajah Mada itu pun memberikan penghormatan pada Lata Manjari. Ayuwandira, di mana Tuan Putri? Gajah Enggon bertanya pada Lata Manjari. Bersama Bibi Puya di kemah kiri, sahut Lata Manjari. Sepertinya menidurkan Mahesa Dharma. Pemimpin pasukan Bayangkara itu mengangguk tersenyum, kemudian ikut duduk di depan kedua gadis belia itu. Paman tahu kapan Ibunda Ratu akan menyusul? Tanya Lata Manjari. Sudah lama Lata Manjari ingin menanyakan hal itu. Terakhir kalinya ketika berpamitan dengan Dyah Tribuawana, dirinya hanya mendapatkan pesan untuk selalu berhati-hati selama perjalanan.
Lata Manjari tidak berani bertanya kapan ibu angkatnya itu akan menyusul. Yang pasti bahwa ibunya itu akan segera melakukan perjalanan menuju Setra Wulan. Gajah Enggon menghela napas. Sesaat lamanya lelaki yang belum beristri itu terpaku menatap perapian. Gajah Enggon yang selama ini disibukkan dengan pengamanan kota raja membuatnya lupa dengan kepentingan pribadinya, sebagaimana Gajah Mada. Namun dirinya mempunyai pandangan yang berbeda dengan Gajah Mada. Sahabat Patih Daha itu mempunyai cita-cita kelak ingin pula melengkapi dirinya. Gajah Enggon berpikir sebagai lelaki dirinya belum lengkap jika belum didampingi wanita. Tentunya wanita tersebut adalah wanita yang benar-benar mengerti dengan tugas dan kewajibannya di Majapahit. Paman pun belum mengetahuinya Tuan Putri. Gajah Enggon menjawab, Kakang Mada sepertinya merahasiakan keberangkatan Gusti Prabu Ratu. Lanjutnya, sebaiknya Tuan Putri segera beristirahat. Besok ketika terang tanah, kita harus sudah melanjutkan perjalanan. Baiklah Paman, sepertinya Kang Bok pun telah keletihan. Lata Manjari tersenyum pada Puspita. Puspita yang sedari tadi menunduk tersenyum. Gadis ayu itu kemudian mengikuti Lata Manjari yang telah bangun dari duduknya. Sebaiknya Paman pun beristirahat, ucap Lata Manjari sembari melangkahkan kakinya menuju perkemahan. Pinggiran hutan itu kini benar-benar berada dalam kegelapan. Perapian yang mereka buat telah padam oleh hujan yang turun dengan lebat. Sesekali terlihat wajah pinggiran hutan itu oleh kilatan. Suara guntur bersahutan seperti mendendangkan dunia mereka, sehingga membuai penghuni perkemahan setelah seharian didera keletihan. Matahari menuju puncak. Namun rindangnya pepohonan membuat teriknya matahari tak dapat langsung mencengkram di istana, tepatnya Witana digelar Paseban Agung. Ratu Majapahit menggelar pertemuan dengan seluruh petinggi Majapahit, termasuk perwakilan daerah bawahan. Terima kasih, ujar Dyah Tribuawana, usai mendapat salam penghormatan. Semoga Hyang Widi memberikan rahmatnya pada kita semua. Putri dari pendiri Majapahit itu mengedarkan pandangan. Senyumnya tersungging lembut, memberikan keteduhan, namun tidak menutupi aura kewibawaan. Tak perlu aku berpanjang lebar, tentu kabarnya ini sudah terdengar oleh kalian. Maka dari itu, tujuanku mengundang satria-satria Majapahit adalah memastikan bahwa kabar itu benar. Agar tidak terjadi sumpang siur perlu rasanya mendengarkan langsung dariku. Ampun Gusti Ratu, seorang lelaki bertubuh besar memberikan penghormatan. Wajahnya menunduk dalam, banyak pertanyaan yang dilontarkan rakyat kepada hamba. Hingga saat ini belum ada jawaban pasti yang hamba berikan. Lantaran Gusti Ratulah yang lebih mengetahui. Aku mengerti apa yang ingin Paman tanyakan. Sebagaimana sebagian dari yang hadir di sini pun menyimpan pertanyaan ini, Tribuawana masih melemparkan senyuman. Pandangannya kemudian beralih pada Gajah Mada. Mahapatih kitalah yang akan menjelaskannya. Gajah Mada bersedekap memberi penghormatan pada Dyah Tribuawana. Sejurus kemudian lelaki bertubuh gempal itu berdiri. Sebenarnya sebagai abdi, tak patutlah kita menanyakan apakah yang menjadi keinginan junjungan. Tugas kita hanyalah melayani beliau. Namun sebagai manusia biasa yang menginginkan ketenangan lahir batin tentu mempunyai perasaan sangka, buruk maupun baik. Akan diarahkan kemana kita? Dan apa tujuan dari kebijakan junjungan kita? Lelaki yang baru menjabat sebagai Mahapatih itu berhenti sejenak, kewibawaannya membuat suasana Paseban Agung dalam hening. Begitu besar pengaruh yang dibawa, para petinggi Majapahit menunggu penuh minat apa yang akan disampaikan. Hal ini sudah direncanakan jauh hari.
Mungkin sebagian dari yang hadir di sini telah mengetahui bahwa mendiang Gusti Prabu Jayanegara membuat ketetapan bahwa Setrawulan adalah tempat yang akan menjadi pusat pemerintahan. Hal ini melewati berbagai pertimbangan baik itu segi ekonomi, politik maupun perkembangan daerah. Meski ini terlihat mendadak, namun keputusan yang diambil sekarang juga demi kebaikan bersama. Semakin cepat kita menempati daerah itu, maka semakin cepat pula berbenah. Tidak banyak hal yang disampaikan Gajah Mada. Setelah memaparkan rencana keberangkatan dan memberikan arahan persiapan, maka pertemuan itu pun berakhir. Sebagian dari yang hadir menerima bahwa memang begitulah alasan dari Prabu Ratu memindahkan kota raja. Tidak sedikit pula dari mereka berpikiran lain, menganggap hal ini sesuatu di luar kewajaran, terlebih saat ini junjungan mereka sedang berbadan dua. Demikianlah, ketetapan telah dibuat, tak ada seorang pun yang dapat menyanggah, maka hari itu pula menjadi hari terakhir mereka menggelar pertemuan di tempat yang sudah bertahun-tahun menjadi pusat pemerintahan. Aku tahu kekhawatiranmu, Tuan Kamandanu. Arya Tadah tersenyum, matanya bergantian menatap Arya Kamandanu dan Jambunada. Sebagaimana Gusti Prabu Ratu pun memikirkan hal yang sama. Percayalah, aku akan baik-baik saja. Pada usia kita ini memang sudah saatnya untuk bertenang. Tak lagi memikirkan hal dunia, Kamandanu. Membalas senyuman Arya Tadah, setelah mengiringi Prabu Ratu. Aku pun berkeinginan untuk kembali ke lereng Gunung Arjuna. Biarlah mereka yang muda melanjutkan cita-cita kita. Arya Tadah mengangguk. Bekas Mahapati itu pun memegang pundak Jambunada yang sedari tadi diam menunduk. Nada, walaupun kau bukan seorang prajurit, tapi bagiku dan Prabu Ratu kau adalah salah satu satria Majapahit. Sebagaimana kami menganggap ayahmu, bertindaklah dengan hati-hati, masa depan negara kita berada di pundak kalian yang masih muda. Dunia tidak berhenti hanya karena kehilangan kami yang sudah uzur ini. Sekarang pergilah, restuku selalu menyertaimu. Terima kasih wejangannya Eyang. Jambunada memberi hormat. Petuah ini akan aku semat dalam langkahku.